Oke, finally sama Ariel lagi. Ya, belum sih bro. Ya, oke. Apa sih sebenarnya yang kita mau bicarakan hari ini? Kita bicarain lagi-lagi tentang inilah life sih. Life. Karena eh, Ya, life coach wah atau life saya menyebut coach. life coach. Ya, Ya, jadi saya itu kepikiran hal ini so. Kita ini kan apa ya? Sebenarnya itu jadi seorang pemimpin, leader atau guru atau siapapun itu, kita ini kan ada peran untuk apa ya, ngajarin tuh, ya. entah siapapun itu, entah Mm-mm. itu di organisasi, Mm. entah itu di perusahaan Mm. atau di komunitas, di apa ya, Mm. lingkungan rumah, Mm. atau paling simpelnya ya di keluarga. Mm. Nah, menurut Suhu nih, Mm. dalam kita apa ya, jadi leader Eh, atau jadi guru eh, atau jadi orang tua, eh. gimana cara jadi leader yang baik atau jadi orang tua yang baik? Karena kan saat ini katanya sudah nggak relevan untuk ngajar dengan apa ya, dengan keras kan. Mm. Dulu zaman mungkin saya ingat masih kecil, masih SD itu ya, Mm. orang tua cukup keras, guru itu di sekolah juga keras, bisa apa Mm. ya, nempeleng muridnya, bisa Ya, lempar muridnya. Apalagi zaman dulu orang tua kita kan lebih keras juga iya. apa ya, pendidikannya. Nah, Mm. tapi kan kalau beranjak ke saat ini sudah nggak terlalu relevan kan cara mendidik yang seperti itu. Nah, tapi di lain sisi tipikal murid ini kan atau tipikal anak kan juga macam-macam. Ada yang tipikalnya itu uh, diajarin dikit dia bisa cepat paham, bisa apa ya, ada inisiatif untuk belajarnya, bisa lebih mandiri. Nah, Ada juga yang tipikal itu anak yang uh, dia kurang aktif tapi sebenarnya belajar tapi nggak terlalu berani show menunjukkan progresnya, tapi sebenarnya dia belajar mm. ya. Nah, yang satu lagi tipenya ada yang nggak peduli, jadi suka-suka aja ikut-ikutan temen, udah main, nggak usah belajar gitu-gitu. Nah, Mm. sebenarnya kayak di sekolah base juga pasti ada tipikal murid yang seperti itu so. Banyak. Nah, menurut Su gimana nih kita sebagai, iya, kapasitasnya mungkin sebagai leader atau pemimpin di suatu organisasi atau pemimpin di suatu komunitas atau bahkan ya orang tua. Itu mesti dibeda-bedakan gitu. Dan Iya. yang lebih lucu adalah Ariel ini kan sebenarnya adalah seorang regional manager sebuah ya perusahaan besar ya, perusahaan multinasional lah gitu kan. Greenfield yang dulunya juga adalah regional manager Kalbe Farma dengan capaian luar biasa yaitu regional manager yang nggak umum karena jadi regional manager di usia 28 tahun. Jadi kalau dibilang memimpin kan harusnya kamu udah terbiasa memimpin. Dan sampai sekarang ya kamu jadi regional manager juga bukan baru 1-2 tahun. Udah beberapa tahun. Ya. Jadi harus dipisahkan antara kita memimpin perusahaan dengan katakanlah mengajar, entah itu mengajar di sekolah base atau mengajarkan anak sendiri gitu kan. Mungkin di chapter yang lalu, di podcast yang lalu, saya udah pernah bicara soal bagaimana anak saya ya
dia doing Ya, apa yang dia ingat. mau, ya kan? Dia doing apa yang dia mau, dia ambil jurusan apa yang dia mau, dia jual beli online ya jual beli online sendiri, kemudian dia pengen cari pengalaman jadi content writer ya daftar kerja sendiri kan gitu kan. Ya, Artinya eh, kami ayah ibunya tidak pernah mengarahkan dia ke satu titik yang kita mau gitu. Kita cuman bilang kalau kamu pilih ini, jadinya ya ini konsekuensinya ini gitu loh. Nah kalau kita di company di perusahaan mungkin eh, kita bisa tangan besi kan. Artinya this is the rule. Ini aturannya. Kalau kamu nggak patuhi nggak komit SP kan gitu ya. ya, ya. SP1. Nah, SP1 nggak enak, SP2. SP2 nggak enak, terpaksa dikeluarkan kan gitu kalau di perusahaan. Tapi Ya. kalau kita bilang di komunitas ataupun di sekolah macam kayak sekolah saham, itu mesti lentur kan? Hmm. Mesti lentur artinya dalam arti kata eh, kita nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu kan. Ada yang memang benar-benar pengen belajar, ada yang cuman pengen sekedar tahu, ada yang sekedar lewat. Nah, sekarang udah banyak yang berambisi malah pengen jadi guru. Oh ya. Banyak banget yang udah tanya gimana sih caranya jadi leader, gimana sih caranya jadi teacher gitu kan. Lalu kalau kita lihat sekarang animonya orang malah banyak gitu yang nunggu kesempatan naik jadi leaders and teachers gitu di BES misalnya. Karena memang Hmm. sudah mulai eh, level of apa ya, semangatnya, level of competitiveness-nya sudah semakin baik gitu. Karena yang eh, angkatan euforia corona itu kan sebenarnya Sudah yang mulai tereliminasi. ya yang Desember Januari yang banyak banget orang itu kan udah banyak yang nggak ada gitu. Maksudnya banyak yang nggak ada, banyak yang sudah tidak sekolah lagi, tidak riset gitu kan. Yang baru-baru ini yang justru kelihatannya karena yang baru-baru ini nggak kena hype-nya yang Antam Breeze itu loh. Ya. Jadi mereka masuk bukan karena hype Antam Breeze gitu loh. Mereka Hmm. masuk karena mereka memang ingin mencari sesuatu yang namanya pasar modal Pasar gitu. modal. Ya. Walaupun orangnya sangat sedikit dibandingkan dengan waktu periode Antam Breeze. Ya. Tapi yang sekarang justru apa bukan ikut-ikutan karena hype gitu. Nah, sekarang kembali lagi kalau kita katakanlah ya itu di eh, komunitas di sekolah kita nggak bisa maksain juga siswa kita jadi apa gitu kan. Hmm. Contoh aja kayak misalnya kita di BES adalah sekolah yang eh, saya bilang secara komersil tuh salah gitu loh. Kenapa secara komersil salah? Kalau kita mau komersil, kita mau eh, apa ya, mengikuti pasar, kita akan lebih cenderung bicara soal profit, soal cuan, bikin rekomendasi ya kan? Ya. Ya. Ngobrolin soal gorengan, ngobrolin saham yang lagi hype, entar ngomongin toys, yellow gitu kan? PKPK, nanti kan gitu ya. Atau malah lebih ekstrim lagi kita pindah ke koin gitu kan? Iya. Iya. Kalau kita memang cuman nyari apa ya, follower atau nyari murid gitu kan? Sedangkan kita di base itu kan berjalan berdasarkan 10 pilar trading base di mana kita mengedepankan resiko kan gitu ya. Ya. Dengan kita mengedepankan resiko ini, ya banyak orang yang nggak suka gitu loh. Karena orang pengennya Kayaknya cepat. bukan cepet aja. Saya punya uang cuman sedikit, cuman 5 juta, cuman 1 juta. Tapi saya pengen ini menjadi hasil harian gitu kan. Hmm. Eh,
yang dia pikir bahwa dengan 1 juta 10 jutanya itu pasti cuan tiap hari gitu kan. Ya. Pasti untung tiap hari. Jadi asumsinya kalau untung gorengan tuh bisa 10%, tiap hari bisa 10% gitu kan. Padahal untung 10% ruginya bisa double kan gitu ya. Iya. Jadi disitulah kenapa kita sangat memprotek siswa baru gitu kan. Supaya mindsetnya dulu benar. Jadi andai kata pun dia terjun ke saham lapis 3 atau saham gorengan, dia sudah punya mindset dan pengendalian risiko yang benar. Ya. Itu kan sebenarnya. Jadi bolehlah kita dibilang old school, orang tempo dulu, tapi ya kita terus terang kalau rugi berarti kan modal tergerus ya kan? Ya. Tapi bukan cuma modal yang tergerus, mental kita kan tergerus juga. Betul. Contoh aja misalnya katakanlah yang simple aja. Orang pegang Unilever, perusahaan bagus, harganya turun kan? Iya. Pasti ngomelnya bisa 7 hari 7 malam. Udah perusahaan, Kemarin berapa? 3.900. ya, udah perusahaan bagus, kenapa jadi turun terus gitu kan? Iya. Akhirnya mentalnya rusak, pindah ke gorengan gitu kan? Iya. Nah, di gorengan ditabrak. Nah, kan begitu. Nah, kalau kita pisahkan tadi yang memimpin apa namanya? Memimpin perusahaan dengan memimpin komunitas atau sekolah sebagai guru. Nah, kalau sama anak berbeda lagi nih. Kalau Ya, keluarga juga beda ya ya. mimpin keluarga, mimpin anak nggak bisa kayak mimpin perusahaan. Nggak bisa juga kayak mimpin murid gitu loh. Karena eh, ya kalau sama orang lain mungkin kita bisa keras, kita bisa ini, kita bisa gitu. Tapi sama anak kadang-kadang orang tua ya harus, ya gimana itu anak kita kan gitu ya. Nggak bisa dipecat. Ya nggak bisa diganti, nggak bisa dia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menurut saya kalau dengan anak adalah berkomunikasi. Berkomunikasi Komunikasi. dengan Ya. baik, berusaha mencari tahu, memahami apa yang dia mau. Setelah kita tahu apa yang dia mau, kita coba berikan ini loh, kalau begini jadinya ini. Kalau begini jadinya ini gitu loh. Ya nggak ada yang sempurna, tapi ya paling nggak cara pendekatannya seperti itu. Beda dengan kalau kita di company. Kalau di Iya, company tapi ya, kan ya mungkin juga ya apa orang tua itu yang apa ya, pengennya tuh anak ngikut ini kemauan orang tua kan. ya itu banyak yang seperti itu. Bukan cuman di urusan sekolah atau di urusan karir, bahkan di urusan jodoh pun kan begitu. Jodoh. Iya. Jadi harus yang seagama kan gitu kan. Harus yang sama-sama misalnya sama-sama orang keturunan Cina gitu kan. Atau sama-sama orang Bali misalnya gitu kan. Berkasta misalnya kan gitu. Jadi sama-sama Muslim misalnya kan. Itu kan biasanya yang paling pertama tuntutan dari orang tua misalnya. Iya. Nah, kalau pekerjaan, profesi, ya banyak yang misalnya bapaknya dokter, pengen lagi anaknya dokter gitu kan. Hmm. Tapi kan eh, kalau saya pikir dari latar belakang kehidupan saya gitu kan, bahwa life will find a way itu ya memang benar adanya. Jadi misalnya kami, saya dan istri latar belakang suku beda, agama beda, eh, ya semuanya beda gitu. Tapi ya akhirnya ketemu gitu. Dan lucunya yang mempertemukan kami adalah fakultas kedokteran, tapi akhirnya kami berdua nggak ada yang praktek dokter. Ya jadi dokter. Jadi kalau dihitung pakai garis cerita,
kita itu kuliah kedokteran buat bertemu gitu loh, buat nikah, bukan buat apa namanya jadi dokter malah gitu kan. Ya, Ya itulah ya ya hidup gitu. Jadi kalau dibilang orang tua bisa memaksakan garis nasib anak, ya ya nggak bisa gitu loh. Ya ya, saya karena anak punya ya hidupnya sendiri juga ya. ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau tanya sama orang-orang yang ya hidup di timeline hidup saya yang dulu gitu kan. Kalau sekarang bilang jadi guru sekolah saham semua kebingungan. Dari mana rumusnya itu jadi guru sekolah saham kan nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu. Jadi eh, ya nggak ya life will find a way gitu. Memang ya jalan dikasih gitu. Ya bukan berarti kita nggak harus kerja keras atau kita nggak harus berdoa. Ini berdoa harus, kerja keras harus, tapi memang hidup ada garisnya. Nggak bisa apa ya dilalui ya tanpa campur tangan yang maha kuasa gitu loh. Iya. Ya contoh aja lah misalnya, apakah kamu dari kecil nih, eh, kecilnya kan di Semarang kan? Iya. Nah, dari misalnya di Semarang, ya walaupun kamu target jadi regional manager, target jadi ini target. Dari kecil aku yakin kamu nggak pernah mimpi bakal seneng tinggal di Bali. Kayaknya enggak deh. Pasti kalau mimpi Iya. pasti di Jakarta. Enggak, Su. Di Orang luar Semarang itu di luar orang negeri. Semarang itu rata-rata nggak mau keluar Semarang. Oh, malah Maunya udah di Semarang terus. oh, maunya di Semarang terus gitu ya. Iya. Rata-rata gitu. Orang Semarang maunya sudah nyaman ya kan kotanya, apa ya? Ya nggak neko-neko lah di Semarang udah cukup gitu. Jadi Nah, pada nggak mau keluar. Tapi setelah apa ya rasain kota, beberapa kota, saya pernah tinggal itu di Jogja, Solo, Purwokerto, hmm, Bandung, terus Balikpapan, hmm, Bali, hmm, sekarang ya, ya memang nggak pernah mikirin sih dulu hmm. zaman masih, bahkan sampai kuliah juga nggak pernah mikirin bakal kayak ibaratnya tuh tinggal di kota-kota besar di Indonesia yang ya macam-macam ya. Ya iya kan akhirnya hidup ya membawa jalannya sampai ke Bali, sampai malah Hmm, sekarang kalau disuruh milih malah milih iya, mau tinggal di Bali kan tinggal gitu. di Bali. Betul, betul. Ya ya artinya kan ya hidup yang membawa gitu loh. Padahal mungkin sebelum mau tinggal di Bali, sebelum ada penempatan di Bali, sudah pernah jalan-jalan ke Bali kan? Pernah, Ya, tapi kan pernah. waktu jalan-jalan ke Bali itu nggak ada niat tinggal di Bali gitu loh. Iya, nggak ada. Nah, iya. Sama, saya pertama kali nginjek Pulau Bali itu kelas 5 SD gitu kan. Ya, saya ya nggak pernah tahu akhirnya saya bakal lebih banyak menghabiskan hidup saya di Bali. Nggak akan gitu loh. Tapi ya hidup lah yang membawa. Jadi kalau soal leadership, kalau soal kepemimpinan saya kira itu jawaban saya. Ya memang orang banyak bilang we are leading by example, artinya kita memimpin berdasarkan contoh. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa 100% benar. Kenapa? Karena yang bisa kita contohkan tuh di bagian mananya gitu loh. Iya, Contoh aja, saya mengajar di BES bagaimana trading style saya, tapi kan hasil akhirnya yang benar-benar trading stylenya mirip saya kan bisa dihitung pakai jari. iya, iya. Gitu. Jadi ya seperti itulah kalau kita bilang leadership. Itu arah pertanyaannya sebenarnya kemana sih? Ke komunitas apa ke
ke kerjaan, ke karir, atau ke mendidik Ya ke anak? semuanya tuh. Ke semuanya. Karena kan kita banyak aspek juga ya. Selain kalau yang berkarir di kantor kan ya mungkin punya bawahan, tapi di rumah juga jadi orang tua. Atau yang punya perusahaan kan juga jadi pemimpin di apa ya usahanya dia. Nah, itulah yang agak rancu. Kadang-kadang kalau kita kebetulan jadi pemimpin di kantor atau pemimpin perusahaan, nah gaya kita di kantor merintah-merintah anak buah itu kebawa sampai Bisa ke rumah. kebawa. Bener Nah, bener. itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Kadang-kadang gaya memimpin kita bawa ke rumah, akhirnya ya jadi keras sama anak, anak ya mau disamakan dengan mendidik karyawan misalnya, atau keras sama istri juga seperti eh, ya caranya mengatur di kantor misalnya gitu kan. Mm-mm. Makanya menurut saya kembali ke podcast yang lama itu, apakah orang itu memang benar-benar udah siap kalau mau berumah tangga gitu loh, dengan Iya segala iya konsekuensinya. Kalau mau punya anak, apakah benar sudah siap jadi ayah gitu kan? iya. Sudah siap dengan segala konsekuensinya jadi ayah gitu. Ayah itu bukan cuman provide uang waktu anaknya sakit, anaknya sekolah, anaknya butuh uang jajan. Ayah bukan itu. Mm-mm. Definisi ayah adalah bisa eh, ya taking good care gitu loh. Nah, taking good care itu perlu waktu dan effort. Punya nggak? Itu. Iya. Ya. Kalau misal nih Su dari Hmm. anak, ya ini anak ya Su. Nah. Jadi apa ya? Dia si anak ini Hmm. nggak terlalu peduli sih dengan Hmm. dengan sekolahnya atau nggak peduli dengan Hmm. uh, masa depannya. Hmm. Itu gimana Su sebagai sebagai orang tua untuk meluruskan atau ya bisa membawa kembali ke jalan yang mungkin lebih benar gitu. Nah, itu namanya egois. Kenapa egois? Kalau anak nggak punya tujuan, nggak punya ya alur, nggak punya apa yang dia inginin, itu biasanya bukan salahnya anak, tapi salahnya orang tua. Orang tuanya Hmm. nggak punya waktu, nggak spend time buat ngarahin, nggak deket sama anaknya, nggak hangat. Jadi anaknya ya jelas nggak punya apa-apa gitu loh. Hmm. Jadi jangan kita jadi orang Berarti tua, ya. iya, jangan langsung ngejudge ke anaknya ya, Su. Oh iya, kita nggak boleh blaming. Wah, anakku gini, anakku gitu, anakku pemakai narkoba, anakku nakal, anakku bikin onar, anakku suka berantem. Orang tuanya kayak apa kan gitu dong. Hmm. Jangan jadikan anak itu eh apa ya, kambing hitam gitu loh. Ya, ya. Jadi eh ya bukan sih apa namanya, membanding-bandingkan gitu kan. Tapi saya rasa eh kalau kita sudah eh mendidik, mendekati anak. Anak kan memang kemampuannya, talentanya berbeda-beda nih. Ya. Ada yang mungkin jadi pemain bola, ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi dokter, ada yang jadi sastrawan, ada yang jadi apa gitu kan. Ada yang jadi Ya. komposer musik. Pasti ada kok yang dia minati, pasti apa yang dia senangi. Kalau orang tuanya komunikatif gitu kan, pasti jadi gitu loh. Ada Hmm. gitu loh. Nggak mungkin dia nggak peduli apa, pokoknya main terus. Nah, itu yang anaknya main terus, bandel terus, itu kan orang tuanya nggak deket, nggak mau spend time, nggak bisa ngarahin. Gitu. Hmm. Orang tua berperan penuh dalam hal itu gitu loh. Kapan waktunya ngelepas, kapan waktunya ngerem.
Mau jadi orang tua itu berat banget. Gitu. Tapi kalau peran antara ayah sama ibu gimana sih? Eh di podcast sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa eh, ibu dan ayah kita berbagi peran tapi harus pada tempatnya. Saya pernah bilang saya nggak pernah mandiin, gantiin popok anak saya dari bayi gitu kan. Hmm. Tapi it doesn't mean saya nggak care sama dia gitu kan. Urusan yang katakanlah urusan yang kecil-kecil gitu. Misalnya yang pernik-pernik semua itu ibu. Ngajarin sekolah gitu ibu. Tapi yang urusan besar-besar ayah semua gitu kan. Ya. Jadi saya spend time, nganterin anak, bicara sama anak, ya spend time sedikit ini, spend time ini itu. Jadi memang kebanyakan kan figur yang dihormati dan ditakuti itu ayah. Figur yang lembut penuh kasih itu ibu. Ya. Gitu. Jadi kita harus memang berbagi peran ya. Gitu. Tapi berusahalah eh, belajar dengan apa ya, meletakkan semuanya dengan sesuai proporsi. Kembali lagi sesuai mindset biasanya itu menggunakan akal sehat gitu loh. Artinya kalau kita pengen punya anak yang baik, punya anak yang eh, apa ya, katakanlah tumbuh dengan baik, ya kita pun harus eh, menanam benihnya dengan baik kan. Ya. Invest ya Su. Iya invest. Jadi anak mau anak menjadi tumbuh menjadi baik ya kita mesti invest. Invest tuh bukan cuman duit, ngasih dia sekolah, ngasih dia makanan bergizi, ngasih dia les, mulai dari les balet sampai les piano sampai les kumon les apa bukan. Tapi spend time kan, Iya. bicara, ngobrol gitu kan. Eh, ya yang sesuai topiknya gitu loh. Maksudnya kalau anaknya senengnya katakanlah eh, anjing gitu. Ya kita banyak ngobrol soal anjing-anjing gitu kan. Kalau anaknya senengnya apa gitu kan. Ya harus didengar gitu. Kayak anak saya pertama-tama mau jual beli figur anime gitu kan. Ya kita kan bingung ya kok tiba-tiba pengen jualan barang yang kayak gini gitu kan. Nah, kita ngobrol, deketin. Ya oke lah gitu kan. Coba-coba. Jadi bukan langsung dijudge, kamu entah nggak laku jualnya susah kan kayak gitu gitu loh. Kan banyak Iya. yang seperti itu. Kita nggak, ya coba aja dulu beli satu. Kalau laku ntar beli lagi kayak gitu kan. Hmm. Ya udah, karena itu yang dia mau. Itu yang karsanya tuh di situ. Kalau kita ngomong, ayo nak belajar saham. Ini namanya BCA, ini namanya BRI. Nggak bisa. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bener Iya. nggak? Iya. Jadi walaupun banyak orang kan tanya, walaupun saya guru saham mungkin dengan siswa plus murid, apa murid dengan dan member komunitas yang capai ratusan orang katanya. Kok anak sendiri nggak diajar saham gitu kan? Padahal murid-murid saya yang generasi keduanya udah masuk pasar modal udah banyak gitu kan. Iya. Saya bilang karena saya nggak mau seperti itu. Kalau anak saya udah punya mental pengusaha, dia pengen usaha itu, ya saya lepasin di sana. Nanti sampai waktunya dia ada karsanya, keinginannya untuk tahu pasar modal baru saya bukakan. Nah, kenapa beda sama yang anak-anaknya murid-murid saya? Karena anak-anak murid-murid saya ini kebanyakan ya memang masih belum ngerti value of money kan. Jadi sebenarnya mereka perlu masuk BES karena perlu tahu nilai uang. Gitu. Hmm. Iya.
Itu sih Nah, kalau sebenarnya. Hmm. kalau sebagai guru gimana, Jo? Maksudnya sebagai guru? Sebagai guru kan ya tadi kan berbagai tipe murid ya. Pasti kan ada di BES, ada yang aktif, terus ya proaktif untuk belajar, terus ada juga yang pasif tapi sebenarnya dia juga belajar, tapi ada yang ya cuman ikut-ikut terus maunya cuman dapat apa ya kayak rekomen gitu-gitu, so. eh Kembali lagi, kita nggak bisa memuaskan semua orang kan. Makanya kayak kita sadar bahwa eh, baik siswa maupun pengajar sama-sama punya kekurangan. Makanya kita memberikan sekolah gratis diulang seumur hidup misalnya. Kenapa? Karena kita untuk mengcounter, artinya kalau memang saat itu mungkin gurunya neranginnya kurang bagus, muridnya pas lagi bisa bagus nangkepnya nggak sampai pesannya gitu kan? Ya. Atau sebaliknya, gurunya eh, jelek, apa tadi, gurunya yang bagus, muridnya yang jelek, bisa juga mood muridnya lagi jelek, padahal gurunya neranginnya bagus, nggak masuk gitu kan? Ya. Jadi kita kasih kesempatan ulang untuk hari berikutnya atau periode berikutnya, kan itu sebenarnya. Karena Hmm. kitalah satu-satunya yang bikin sekolah gratis boleh diulang seumur hidup sampai bisa. Karena tujuan kita kan memang mendidik. Kalau mendidik ya berusaha harus bikin anak muridnya sampai bisa. Cuman kan pola pikir tiap orang nih berbeda. Maksudnya gini, kita kasih jalurnya petnya ini loh begini-begini, tapi eh, banyak kan orang maunya yang instan. Langsung loncat. Ya maunya eh, tahu saham pokoknya kaya gitu loh. Jadi Iya. sudah melampaui yang namanya akal sehat. Kenapa melampaui namanya akal sehat? Ya di dunia nyata aja ya orang bisnis kerja apa semua jatuh bangun kan gitu. Iya. Orang semua pakai proses gitu kan. Dan ya semua eh, ada jalan yang harus dilalui dan ada yang namanya ukuran adequate return atau imbal hasil yang memadai ya kan. Iya. Bayangkan kalau semua orang trading saham, trading kripto atau trading forex untungnya sekian persen, ya otomatis nggak ada yang kerja, semuanya trading, bener nggak? Iya. Kalbe Farma misalnya eh, sibuk-sibuk ngasih apa namanya briefing, ngembangin riset and development segitu banyak. Ngapain sibuk kalau memang misalnya trading bisa segampang itu ngasilin profit, bener nggak? Betul. Gak usah jauh-jauh Kalbe Farma, tukang tipat tahu di depan investor launch, di depan home base kita. Kalau emang sebegitu nikmatnya main saham, nggak ada tukang kupat tahu. Iya. Dia pasti akan jadi pemain saham kan gitu. Karena kan yang kita kejar dalam saham itu kan sebenarnya adalah pertumbuhan aset kan. Iya. Nah, pertumbuhan aset itu ya mesti melalui proses, mesti melalui apa namanya, pengertian mental yang baik. Jadi ya kalau eh, kita sudah ajarin dengan sebaik-baiknya, kita ulang-ulang metodenya, dia masuk ya oke. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya mohon maaf gitu loh. Karena Hmm. yang saya bilang tadi, kita tuh memang pendidikan, tapi ya memang sifatnya mendidik bukan komersil kan. Iya. Kalau kita komersil kita jualan rekomendasi aja gitu kan. Ngapain bikin sekolah bisa diulang seumur hidup, kan nggak komersil tuh ya. Iya. Oh iya bikin aja sekali, pokoknya satu kali ikut biayanya segini udah gitu kan. Terus ya ini jual rekomendasi mingguan, jual rekomendasi harian kan gitu ya. Jual Iya. stock screener gitu kan. Jual gini, jual gitu. Kalau memang money oriented ya gitu. Tapi karena kita kan ya orientasinya pendidikan. Beda gitu loh. Dan, Hmm. dan mendidik itu emang sulit banget, nggak gampang gitu loh. Betul. Tapi kalau lihat progresnya sekarang
ibarat kata jumlah orang yang pengen jadi guru malah melebihi seat kita untuk jadi guru gitu loh. Berarti progresnya luar biasa. Eh kalau dulu kita harus nunjuk guru kan. Ya, Kalau sekarang orang malah nanya, boleh nggak saya jadi guru? Gitu. kebanyakan pengen jadi guru apa tuh? Ya kita kan belum tanya mau jadi guru apa. Oh, kirain sudah ini, sudah dia mengarahkan. Oh, saya pengen jadi guru apa fundamental atau teknikal. Saya rasa sih kebanyakan orang pengennya jadi guru basic dulu lah. Pasti kan Ah, gitu. Dan memang khusus untuk technical ya memang harus jeli sih. Artinya dibandingin guru-guru yang lain gitu kan. Ngajarin ya, technical itu yang memang harus harus milih gitu kan. ya. Bahkan saya lihat Oke. sekarang untuk mindset aja udah banyak yang mindsetnya bagus-bagus gitu loh. Hmm, Maksudnya kalau dilepas suruh ngajar kelas mindset udah banyak yang bisa. Itu. Walaupun mungkin nggak sama wisdomnya ya. ya, wisdom butuh proses, butuh waktu, Ya artinya butuh pengalaman seumur hidup. ya memang begitulah ya karena hidup berputar kan gitu jalan dia. Ya, jadi kita memang kalau di pendidikan ya memang berbeda sedikit di apa namanya mendidik di sekolah dengan ya tadi mendidik anak dan juga mendidik di tempat kerja. Mendidik di Hmm, tempat kerja kan by system aja gitu kan. ya, ya. Itu ya saya rasa itu adalah part kita yang pertama. Ya. Jadi pertanyaan kita yang pertama udah cukup. Sekarang Mhm. kita